Konflik di kawasan Timur Tengah makin runyam. Terbaru, Kementerian Kesehatan Publik Lebanon mengatakan bahwa 105 orang tewas dan 359 orang terluka saat Israel terus mengebom Lebanon. Jumlah korban tewas tertinggi terjadi di Kegubernuran Selatan di mana 48 orang tewas dan 168 orang terluka di Ain al-Delb dan Tire. Kementerian tersebut menambahkan bahwa serangan udara Israel menyebabkan kerusakan parah pada rumah sakit Kana di selatan. Wilayah Baalbek Helmar di Lembah Baka di Lebanon Timur juga terkena dampak keras dengan 33 orang tewas dan 97 orang terluka menurut kementerian tersebut. Ada juga korban jiwa yang besar di Kegubernuran Nebatiyeh di selatan negara tersebut termasuk di kota Marjayout. Israel mengatakan bahwa serangan intensifnya di Lebanon akhir pekan ini menargetkan para operator dan fasilitas Hizbullah dan menuduh kelompok militan tersebut menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia. Serangan tersebut telah meratakan bangunan tempat tinggal dan menghancurkan infrastruktur publik yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang semakin dalam di negeri tersebut. Lantas, mengapa Israel menyerang Lebanon? Israel membenarkan serangan besar-besaran terhadap kota-kota Lebanon yang menyebabkan ribuan orang mengungsi. Israel telah melancarkan serangkaian serangan udara di Lebanon. Ratusan orang Lebanon tewas, banyak yang terluka, dan ribuan orang mengungsi saat mereka berjuang mencari tempat yang aman untuk membawa keluarga mereka. Mereka menyebut ini sebagai bagian dari fase baru perang di Gaza. Tentara Israel mengatakan telah menyerang lebih dari 1.000 target di Lebanon, mengklaim bahwa target tersebut adalah benteng Hizbullah atau fasilitas militer yang ditempatkan di rumah-rumah penduduk. Israel juga mengatakan bahwa mereka menyerang Hizbullah agar dapat memulangkan warganya yang mengungsi ke utara. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengumumkan pengerahan kembali pasukan sumber daya dan energi ke utara dan Hizbullah saat perang memasuki fase baru, yang tampaknya menyiratkan bahwa perang di Gaza telah berakhir. Menurut Gallant, ini adalah bagian dari upaya untuk memulangkan 65.000 warga Israel yang telah diperintahkannya untuk dievakuasi pada hari-hari awal konflik untuk mengantisipasi serangan Hizbullah terhadap rumah-rumah mereka di dekat perbatasan Lebanon. Serangan besar Hizbullah itu tidak pernah terjadi, tetapi Israel dan Hizbullah telah mempertahankan baku tembak yang terus-menerus di perbatasan selatan Lebanon sejak Oktober 2023. Hizbullah telah berjanji untuk terus melakukan serangannya hingga Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan sekutu kelompok itu, Hamas, di Gaza. Juru bicara militer Israel tidak mengesampingkan kemungkinan invasi darat ke Lebanon dengan mengatakan, "Kami akan melakukan apapun yang diperlukan untuk membawa pulang semua warga negara kami ke perbatasan utara dengan selamat." Aliansi Israel dan Hizbullah dapat menarik negara lain untuk ikut serta. Sekutu Israel, Amerika Serikat AS, mengumumkan akan mengerahkan pasukan tambahan ke wilayah tersebut tanpa menyebutkan beberapa banyak dan untuk tujuan apa. Saat ini AS memiliki sekitar 40.000 tentara di wilayah tersebut. Hizbullah dan Iran telah bekerja sama sejak Hizbullah berdiri sebagai tangkapan atas invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982. Israel telah melancarkan pertempurannya dengan kelompok-kelompok seperti Hamas dan Hizbullah sebagai bagian dari pertempuran yang lebih luas melawan Iran. Israel meskipun tidak pernah mengakui memiliki senjata nuklir, diperkirakan memiliki persenjataan sebanyak 90 hulu ledak nuklir. Iran meskipun belum memiliki senjata nuklir dianggap dekat dengannya setelah perjanjian untuk membatasi program nuklir negara itu dibubarkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump pada tahun 2018. Terlepas dari itu, Iran memiliki salah satu militer terbesar dan terkuat di kawasan itu serta jaringan aliansi dengan kelompok-kelompok termasuk Houthi, Yaman, dan Hamas di Gaza. Baik AS maupun Iran telah berulang kali menunjukkan diri mereka menyadari resiko yang mungkin ditimbulkan oleh setiap eskalasi. AS meskipun terus mendukung Israel juga menunjukkan kesadarannya terhadap resiko eskalasi. Diplomat AS terus memfasilitasi pembicaraan tidak langsung antara Hamas dan Israel untuk mencapai gencatan senjata. Dengan Biden bahkan mengumumkan kesepakatan gencatan senjata pada bulan Mei yang saat itu ia kaitkan dengan Israel, akan tetapi kesepakatan itu kemudian ditolak. Hizbullah telah saling serang di perbatasan selatan Lebanon dengan Israel selama hampir setahun sejak 8 Oktober ketika ia memulai serangannya untuk menghalangi Israel dari perangnya di Gaza yang telah menewaskan sedikitnya 41.500 orang. Sejak perang tersebut, beberapa komoditas yang berkaitan erat dengan perang Timur Tengah pun tercatat mengalami kenaikan. Sejak perang 8 Oktober 2023, harga emas telah mencatatkan kenaikan sebesar 45% hingga level 2.657.096 US dollar per troy ounce pada penutupan perdagangan kemarin, Jumat 27 September 2024. Kenaikan ini pun mencetak rekor-rekor tertinggi emas sepanjang masa. Harga emas sempat menyentuh level tertinggi di 2.685,42 US dollar per troy ounce pada perdagangan intraday Kamis 26 September 2024.
Berbeda dengan emas, harga minyak mentah dunia justru cenderung turun di tengah konflik yang berkecamuk di wilayah Timur Tengah, yang dimana terdapat beberapa produsen minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia WTI tercatat anjlok 17,65% sejak perang dimulai 8 Oktober 2024. Kini harga minyak mentah dunia WTI berada di level 68,18 US dollar per barel Jumat 27 September 2024. Begitu juga dengan minyak mentah dunia Brent yang mengalami penurunan 14,9% di level 71,98 US dollar per barel hingga perdagangan Jumat 27 September 2024. Dikutip dari Jordan Times, The European Bank for Reconstruction and Development atau EBRD memperkirakan ekonomi Lebanon akan semakin terpuruk pada 2024 karena gejolak geopolitik.